Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. 'Uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu, bermuajahah lewat program NU, program LDNU yang diketuai oleh rombongan Mas Tamyus. Semoga nanti apa yang saya sampaikan kepada saudara bisa bermanfaat untuk saya, keluarga saya, dan pemirsa pendengar YouTube semuanya. Salawat, salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita dari dunia sampai akhirat besok. Amin Allahumma amin. Pemirsa YouTube yang berbahagia, saya telah menyebutkan tadi ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat surat Ali Imran ayat 133, 134, yang mana pada ayat tersebut menjelaskan tentang 4 inti dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, berusaha sendiri sedini mungkin untuk menginvestasikan mendapatkan surganya Allah. Dan yang ketiga adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperuntukkan hanya orang-orang yang mutakin, bagi orang-orang yang mutakin. Dan yang keempat, bagaimanakah cara kita bisa atau bakal menjadi orang yang mutakin tersebut. Ada beberapa cara untuk menuju orang yang mutakin tersebut, yaitu suka menafkahkan hartanya, baik saat kita punya harta banyak dan ketika kita punya harta yang sedikit. Dan kita bisa menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu supaya kita terkendali dari amarah. Dan
kita bisa menyenangkan orang ketika orang itu dalam keadaan sedang kesusahan. Sebelum kita menginjak bulan Syawal, ada 3 bulan yang harus kita perhatikan, bulan yang penuh barokah. Yang pertama, bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah, kalau bahasa Jawanya bisa diartikan bulan ruah. Bulan ruah itu persiapan kita untuk membersihkan diri, untuk mempersiapkan ibadah siam, untuk mempersiapkan ibadah puasa kita, supaya ketika kita menjalankan bulan Ramadan, jiwa dan hati kita bersih. Ada beberapa langkah untuk membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan, ada 4 langkah untuk mempersiapkan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, kita biasa melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah, kita menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa sunnah Daud, atau puasa sunnah di pertengahan bulan, ataupun puasa ketika kita puasa pas hari kelahiran kita. Dan yang kedua, berusaha membersihkan diri lahir batin. Sering kalau kita cara Jawanya dilambangkan dengan nyadran. Kalau nyadran itu membuat ketan, kolak, apem. Sedangkan kalau bahasa Arabnya, kolak itu kotak, kotoan. Artinya adalah kelemahan atau kesalahan. Sedangkan kolak itu mengucapkan, apem itu afwan, kita mengucapkan maaf. Jadi sebelum kita menganjak bulan Ramadan, kita harus saling memaafkan, saling memberi maaf. Yang ketiga, berziarah kubur, mendoakan terutama kepada kedua orang tua. Sebagai kewajiban anak adalah birrul walidain. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang tergolong anak yang solih dan solihah. Sedangkan siam, bulan yang kedua adalah bulan siam, atau kita sebut dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kewajiban kita menjalankan rukun dan wajib puasa, berupaya mendapatkan rahmat dan barokah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan laku mengekang segala hawa nafsu, sabar menghadapi segala godaan, dan membersihkan diri dengan memohon ampunan kepada Allah. Berarti kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca sholawat. Supaya apa? Supaya kita bersih hati untuk memasuki bulan Ramadan. Memperbanyak zakat, infak, sedekah, menggiatkan ibadah mahfudah dan ibadah sosial, mengkaji pedoman hidup Islam, Al-Quran, takarrub, tawakal kepada Allah. Semua itu mendapat kemungkinan dengan ikhlas lillahi ta'ala atau mardhatillah. Rasulullah SAW berjanji, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafirullahu ma taqaddamat min dambi
wala ta'akhkhara. Siapa yang beribadah siam, puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ibadahnya diterima oleh Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itulah beberapa ketika kita melakukan di bulan Ramadan. Kita melakukan tarawih, kita melakukan ibadah sosial, melakukan iktikaf di 10 hari ke belakang. Itu untuk apa kita menjalankan semuanya itu? Untuk mendapatkan ridhonya kepada Allah. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tawakal, takwa, kesabaran, dan itu semua tercapai dan surgalah yang ada di hadapan kita. Setelah kita melakukan bulan Ramadan, kita melakukan amal-amal di bulan Ramadan, baru kita akan memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Nah, kalau Jawanya diartikan atau dilambangkan dengan kupat, bisa diartikan kulo lepat, laku papat, atau bisa diartikan laku papat. Berarti apa? Amalan yang 4 dilakukan pada bulan Syawal, yaitu mengandung aspek ibadah mahdhah. Aspek ibadah mahdhah adalah aspek ibadah ritual, dan ibadah itu merupakan amal soleh, amal sosial. Mulai maghrib, kalau kita memasuki bulan Syawal, sudah terdengar takbir. Artinya apa? Kita melakukan takbiran, mengagung-agungkan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang memberikan segalanya. Makanya kita pertama kali memasuki bulan Syawal, berarti kita harus melantunkan takbir, pertanda itu bulan Syawal itu memasuki bulan Syawal. Yang intinya takbir itu mengagungkan asma Allah. Terus kita bisa melakukan tahlilan. Jadi kita di malam Idul Fitri, kalau adat NU itu kita takbiran, kemudian tahlilan. Nah, tahlilan itu meyakinkan, mengokohkan akan keesaan Allah, dan tahmid adalah memuja dan muji hanya kepada Allah, dilakukan sehabis sholat maghrib sampai datang sholat Idul Fitri. Itu takbir yang dilakukan oleh warga-warga kita, khususnya warga Islam, warga NU harus melakukan takbiran. Indikot kita, identitas NU tidak akan hilang dengan tahlilan. Dan kita membagikan zakat fitrah, memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin, para duafa, kepada orang-orang yang lemah. Kita memberikan zakat saudara-saudara kita berupa apa? Berupa makanan pokok. Makanan pokok bisa dikeluarkan ketika akhir Ramadan dan sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Afdolnya setelah kita selesai puasa, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Makanan pokok itu bisa jagung, bisa sagu, bisa beras. Kalau kafahnya di Indonesia adalah beras. Beras itu seberat 2,5 kilo. Jadi kita satu orang, satu kepala
itu mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo makanan pokok. Niatnya apa? Niatnya ketika waktu itu yang namanya makanan pokok sangat sulit didapatkan. Kalau sekarang itu mudah. Kalau dulu makanan pokok itu sulit didapatkan. Padahal diharapkan ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, semua orang-orang muslim tidak ada yang kelaparan. Makanya kita zakatnya pakai makanan pokok. Lalu kita melakukan ibadah sholat id. Sunahnya kita melakukan ibadah sholat id bisa di tempat-tempat yang boleh dilakukan, atau kita bisa melakukan di masjid-masjid. Tapi untuk waktu sekarang kita baru social distancing ya. Itu anjuran pemerintah karena kita baru kena musibah COVID-19 atau bisa dikatakan corona, maka pemerintah menganjurkan untuk kita melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Berarti kita bersama keluarga melakukan sholat Idul Fitri, walaupun kita afdalnya itu di masjid, tapi karena keadaan Indonesia, keadaan masyarakat baru kena wabah COVID, makanya pemerintah menganjurkan tetap di rumah saja. Itu spesial untuk tahun ini. Jadi kita melakukan sholat id afdalnya tetap di masjid. Lalu kita melakukan silaturahmi atau kita sebut kafahnya, kalau orang Indonesia mengatakan halal bihalal. Halal bihalal yaitu silaturahmi, fungsinya apa? Untuk memupuk ukhuwah tali persaudaraan, saling maaf, memaafkan, merekatkan kembali, menambah kerekatan ikatan persaudaraan umat manusia dengan lambang bersalam-salaman. Tuh, makanya apa? Makanya untuk kali ini Idul Fitri yang sangat istimewa, pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja, berarti kita tetap di rumah melakukan saling maaf-maaf, tetap ada HP, bisa melalui HP, bisa melalui YouTube, bisa melalui apapun yang disediakan adalah yang namanya internet. Makanya bisa dengan media elektronik. Kalau sekarang bisa media elektronik karena apa? Karena kita belum baru kena wabah COVID, makanya kita bersalam-salamannya lewat media elektronik, yaitu lewat HP. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasafahu yamdabil ghillu qulubikum. Artinya, berjabat tanganlah kamu, niscaya akan hilang rasa kegundahan dalam hatimu. Jadi, kalau kita bersalaman, itu akan menghilangkan rasa gundah. Karena apa? Karena bersalaman itu otomatis kita saling maafkan. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut taqarrub
takwa adalah sederajat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam adalah syarat bagi keselamatan hidup dan mati. Kalau kita itu tetap dekat dengan Allah, apapun yang akan terjadi, kita akan diselamatkan oleh Allah. Dalam hadis ada perintah seperti ini. Haqqul lillah mabniyu ala masyahah wa haqqul adami mabniyu ala masyaqah. Tanggung jawab kepada Allah itu lebih mudah, tapi tanggung jawab kepada sesama manusia itu lebih sulit, lebih ruwet, dan lebih berat. Karena apa? Hakullah itu adalah dosa kita langsung kepada Allah. Bisa dicontohkan, dosa kita yang langsung kepada Allah. Dicontohkan orang berbuat zina. Orang berbuat zina itu dosanya langsung kepada Allah. Ketika orang itu sudah dihukum ranjam dan benar-benar orang itu sudah taubat, maka Allah akan memberi ampun. Memberi ampun kepada orang yang benar-benar taubatan nasuha. Karena Allah itu mempunyai sifat ghafur, sifat yang maha maaf atau maha ngapuro. Ar-Rahim, Allah itu mempunyai sifat pelas. Maka ketika orang itu benar-benar taubat yang nasuha, benar-benar taubat yang benar-benar tidak akan menjalankan lagi, Allah itu sudah memberikan maaf. Karena Allah mempunyai sifat al-ghafur, Allah maha pemaaf. Sedangkan hakul adami ini yang lebih rumit. Karena apa? Kesalahan antara manusia dan manusia. Maka kita meminta maafnya harus manusia dan manusia. Sebelum manusia dan manusia itu saling memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Contohnya, orang yang berzina tadi, padahal dia sudah benar-benar taubatan nasuha, Allah sudah memintakan maaf, tapi orang-orang sekampung masih menggunjingnya, masih membicarakannya, masih selalu menyingkirkan, padahal orang tersebut Allah aja sudah memberikan maaf. Nah, ketika datang bulan Syawal, orang-orang tadi melakukan kesalahan, sebenarnya harus minta maaf. Apa kesalahan tersebut diungkapkan, baru bisa dimaafkan. Tapi nggak mungkin. Apakah kamu mungkin ketika kamu datang ke temanmu, ketika kamu sudah mau meminta maaf dan mengutarakan kesalahannya, nggak mungkin. Paling-paling kita minta maaf ya, maaf lahir batin, cuma itu. Mengucapkan segala kesalahanku lahir dan batin, cuma itu yang bisa kita keluarkan. Itu pun dengan kerendahan hati sudah memaafkan.
walaupun itu belum sempurna, tapi sudah dimaafkan. Seharusnya kita mengutarakan semua kesalahan yang memohon maaf. Sedangkan halal bihalal itu cuma ada di Indonesia, tidak ada di kamus Arab, dan tidak ada di Saudi Arabia juga ada, tidak ada, adanya cuma di Indonesia. Halal bihalal itu asli Indonesia, jelas tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini artinya halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Maka marilah di bulan Syawal ini, bulan yang penuh dengan maaf, kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan ibadah kita saling memaafkan, dan hati kita bersih kembali, yaitu yang namanya fitri, bersih, suci, dan tidak ada kesalahan lagi. Makanya kita sebut dengan Idul Fitri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa meningkatkan keimanan kita. Dan apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Saya sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesalahan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.